Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khanifillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan dars dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan yang kita baca syarah dari Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah secara global. Maka poin yang terdapat di dalamnya, pembahasan yang ada di dalamnya terikat erat dengan rukun iman yang 6. Itulah akidahnya siapa? Ahlus Sunnah secara global. Maka akan kita bahas bab berikutnya, rincian masing-masing dari rukun yang 6 tersebut. Selimami ya. Jadi seorang dikatakan Ahlus Sunnah jikalau akidah mereka terhadap 6 poin ini benar. Ya. Nanti lawazimnya, pembahasan yang masuk di dalamnya, konsep iman tersebut. Konsep iman itu sendiri. Kan iman kepada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di mana dong konsep iman? Yaitu termasuk kelaziman. Sebelum kita masuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan rasul seterusnya, maka ya dia juga harus ngerti konsep iman itu sendiri apa. Sebuah kelaziman yang harus terus melekat. Bukan hanya yang penting kan saya sudah bagus imannya kepada yang nomor 1, nomor 2, tapi ternyata konsep imannya apa? Keliru, salah, fatal. Maka ini juga merusak ya apa yang dia yakini. Kita lanjutkan, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa minal imani billah, dan termasuk iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azizi, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya di dalam kitabnya yang aziz, yang mulia. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani apa yang Rasul kita atau Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah bihi, dengan sesuatu tadi. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, tanpa melakukan ta'til, wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wala tamtsil, tanpa menyerupai. Ya, ini rincian dari iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan kembali, iman kepada Allah cakupannya itu 4. Iman akan wujudnya Allah. Ya, ini yang paling dasar sekali. Allah itu mawjud. Allah itu memiliki apa? Zat. Allah memiliki apa? Sifat. Itu masuk dari turunan kita meyakini Allah itu Allah mawjud, bukan maknawi. Bedakan antara zat dengan apa? Maknawi. Contoh pendekatan pemahaman saja. Ini botol, maka ini namanya apa? Zat. Ya. Adapun maknawinya, misalkan berat. Ya, berat nggak bisa kita lihat, tapi ada. Ya, kalau kita nih manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki ada orangnya. Siapa misalkan namanya Zaid, ya itu Zaid. Sifatnya apa? Berilmu. Kita lihat karena dia mungkin bagus karakternya, bagus akhlaknya, bagus ilmunya.
Ya, kita dengan sangat yakin Z memiliki apa? Ilmu. Itu maknawi. Ya, dan Allah itu maujud, ada, berarti memiliki apa? Zat. Bukan maknawi yang diyakini oleh orang-orang ya Jahmiyah, Asy'ariyah, ada tapi tidak ada. Gimana itu? Tidak ada tapi ada. Kosong tapi berisi. Isi tapi kosong. Jadi jelimet belajar konsep ketuhanan yang ada pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kita kepada Allah terhadap uluhiyahnya. Allah lah satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Maka nanti pembahasannya lebih detailnya tentang tauhid, tentang syirik. Masuk juga iman, kufur, pembatalnya, itu masuk semua sana. Yang kita pelajari dari kitab tauhid, tauhid apa saja, bagaimana cara beribadah kepada Allah, macam-macam ibadah apa saja, kemudian lawannya dari syirik besar, syirik kecil. Itu cakupannya di situ semua. Ya. Maka pelajaran akidah itu luas, itu menjadi fikih akbar, menjadi fikih yang apa? Terbesar, yang seharusnya seorang hamba punya perhatian besar di bidang itu. Kemudian iman kepada rububiyahnya, 3. Yang keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Nah, ini yang kita lebih konsen di sini. Ya, kenapa? Karena mulai banyak penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat. Kita baca syarahnya. Wa qawluhu wa minal imani billah ila akhirih. Ucapan penulis yaitu Syekhul Islam, termasuk iman kepada Allah titik sampai akhir. Hadza syuru'un, ini adalah syuru', artinya permulaan. Fit tafsili ba'dal ijmali, di dalam merinci setelah yang sifatnya kemarin global. Maka iman ahlu sunnah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah firqah najiyah 1, 2, 3 sampai 6. Nah, inilah awal permulaan kita akan merincinya. Wa min huna litab'id, dan kata min dalam ucapan beliau di sini bermakna tab'id. Tab'id itu sebagian, parsial dari yang 4 poin kita sebutkan. Iman akan wujudnya Allah, iman akan uluhiyah, iman akan rububiyah, iman akan al-asma wa sifat. Ya, dahulu memang ada juga ulama yang membuat ketiga, ya, tauhid hakimiyah. Tapi ya terkadang ini disalahgunakan oleh orang-orang yang berpemikiran khawarij. Akhirnya setelah ditinjau lebih dalam, ya hakimiyah sebetulnya masuk dalam rububiyah, ya, dan masuk dalam juga al-asma wa sifat, dan menjalankannya juga masuk dalam bab uluhiyah. Maka dia termasuk kelaziman yang terus melekat. Akhirnya ya sudah menjadi 3 saja yang ma'ruf. Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ya, makanya kalau ada yang menyendirikan, ya perlu dicek lebih dalam. Barangkali nanti dia malah berpemikiran ya khawarij, hanya mementingkan hakimiyah, sedangkan uluhiyahnya dianggap keluar, tidak ada urusannya dengan hakimiyah. Rububiyah nggak masuk, asma wa sifat tersendiri, yang penting hakimiyah dan seterusnya. Yang ini fatal. Makanya min di sini kata beliau litab'id, untuk menunjukkan sebagian saja. Ya, berarti dia hanya pembahasan 1/4. Ya, dari 4 poin yang kita lebih fokus di mana? Al-asma was sifat. Wal makna, dan maknanya adalah wa min jumlati imani ahli sunnah wal jamaah bil asril awwal, dan termasuk jumlah itu apa namanya ya, secara total atau jumlah sudah jadi bahasa Indonesia, imannya ahlus sunnah wal jamaah terhadap asal yang pertama. Apa asal yang pertama? Iman kepada Allah. Jadi iman terhadap asma sifat itu termasuk bagian dari iman kita kepada Allah. Alladzi huwa a'dhamul usuli wa asasuha,
Yang pertama ini, asal pertama ini dialah yang paling besar dari usul-usul dan pokok-pokoknya. Jadi kalau dibilang a'dhamul usul ya ini. Ya, jangan asal usul. Ya, waliul amr mulu gitu. Padahal dia juga naruhnya di mana dalam bab akidah? Di belakang. Sedangkan masalah yang lebih asasi, lebih pokok dikesampingkan. Tutup mata. Ya, ini magrur namanya. Terpedaya, ini namanya apa? Tertipu. Lihat kata Syekh Khalil Harras, alladzi huwa a'dhamul usul wa asasuha. Coba aja kalau antum perhatikan ya. Jahmiyah misalkan. Ya, dari usul yang 6 ini. Ya, nanti bisa baca-baca akidah mereka. Ya, misalkan nomor 2 bagus, nomor 3 bagus, nomor 4, 5, 6 bagus. Tapi kecelek di nomor 1, dan itu pun nggak semua yang 4 dia kecelek. Ya, misalkan di dalam asma wa sifat saja, itu sudah dikeluarkan mereka dari ranah siapa? Ahlus sunnah. Ya, karena dia jatuhnya dalam perkara yang a'dhamul usul wa asasuha. Ya, misalkan kalau kita mau bikin bangunan, makanya kata Nabi, Islam itu buniyal Islamu ala khamsin. Disebut seperti bangunan. Ada 6 pilar nih besar. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 1 ini akan terbentuk dengan bahan apa? Yang 4 ini kita pelajari iman kita kepada Allah tentang wujudnya, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya, tentang apa? Al-asma wa sifat. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti yang nomor 2 bagaimana cara membentuknya? 1, 2, 3, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 6. Dan yang lebih besarnya dari itu semua adalah yang poin nomor 1, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal imanu billah. Itulah iman atau asal yang paling besar yang menjadi paling dasar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsah. Bahwasanya mereka itu ahlus sunnah beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengan segala apa yang Allah kabarkan. Mufhum? Ya, bisa kami sampai sini. Jadi apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dari nama, dari sifat, dari fi'il, ya maka yang wajib bagi kita mengimaninya. Nanti ada rambu-rambunya. Jadi setiap poin ada turunan lagi, turunan masanya. Bukan berarti yang penting saya kan sudah iman kepada Allah, tapi turunannya ya dia apa? Tidak mengerti. Ini juga ya akan berpengaruh pada imannya. Wa qauluhu, dan ucapan penulis, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif. Kata ini muta'alliqun bil imani qablah. Ya. Apa namanya? Pengikat. Min ghairi tahrif ini sebagai muqayyad. Muqayyad apa? Ya, pengikatnya. Jadi enggak bebas aja, yang penting imani apa yang Allah kabarkan, enggak. Tapi dia terikat, muta'alliq itu terikat dengan iman yang disebutkan sebelumnya, yaitu iman terhadap apa yang Allah sifatkan dan seterusnya. Maksudnya sekali lagi, keimanan kita terhadap apa yang Allah kabarkan itu harus terikat. Terikatnya dengan apa? Min ghairi tahrifin dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Yakni maksudnya annahum yu'minuna bis sifat, bahwasanya mereka ahlus sunnah beriman dengan sifat Allah al-ilahiyah, nanti sifat Allah maksudnya, ala hadzal wajhi, berdasarkan sisi ini, al-khali yang kosong, min kulli hadhil ma'anil batilah, dari setiap makna-makna yang batil tersebut, yaitu tahrif, ta'til, takyif, dan apa? Tamtsil. Jadi jangan khur saja. Yang penting saya sudah beriman dengan apa yang Allah kabarkan, tapi harus apa? Terikat. Dengan istilah-istilah tadi harus dibersihkan, tidak boleh masuk. Berarti ini juga konsep nafi dan apa? Itsbat. Apa itsbatnya? Menetapkan apa yang Allah kabarkan. Nafinya apa? Membuang ya makna-makna yang disebutkan ini. Tahrif, ta'til, takyif, dan apa? Tamtsil. Makanya konsep isbat nafi itu selalu masuk dia.
Entah dalam konsep iman, dalam asma apalagi wasifat, nggak bisa dia lepas. Lanjut, itsbatan bila tamtsilin, dalam bentuk menetapkan tapi tidak boleh menyerupakan. Ini secara global juga. Ya, jadi kita menetapkan apa yang Allah kabarkan tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Misalkan Allah kabarkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala apa? Terbentang. Ya sudah, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kedua tangan, tapi jangan diserupakan dengan tangannya siapa? Makhluk. Paham? Kemudian wa tanzihan bila ta'tinin, dan dalam bentuk tanzih mensucikan Allah tapi jangan ditolak. Kayak kemarin ya, niatnya baik, kita belajar nama Kudus dan Subuh, niatnya baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata malah diserupai dengan makhluk. Akhirnya fitrahnya melawan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluk. Akhirnya niat baik ingin mensucikan Allah buang. Makanya membersihkan, mensucikan tanpa dibuang. Sudah ya? Karena ada juga orang menetapkan untuk Allah sifat tapi diserupakan. Ada juga yang mensucikan Allah dengan niat baik malah dia dibuang. Maka Ahlus Sunnah menetapkan tanpa diserupakan, mensucikan Allah tanpa menolak sifat tersebut. Gampang kaidahnya, itsbatan bila ta'sil wa tanzihan bila ta'til. Kadang ada yang nanya, ini kaidah dari mana ini? Dari sahabat bukan? Ya nggak begitu konsep pertanyaannya, cara bermainnya. Ya, justru ketika ada yang menyimpang baru dijelaskan. Ya, ketika tidak ada penyimpangan dalam bab asma wa sifat, ya sudah, untuk apa dijelaskan? Mahfum? Justru hikmah menuntut ketika ada penyimpangan baru dijelaskan. Misalkan Jahmiyah datang di tahun 100-an Hijriah. Kemudian dia berkata Allah tidak punya sifat ini karena begini. Ulama Ahlus Sunnah, ulama ketika itu bangkit menjelaskan. Ya, bahwasanya apa yang dikeluarkan, apa yang diyakini Jahmiyah ketika itu tidak sesuai dengan salaf. Bukan berarti kita harus apa? Ya, cari-cari. Ya, kalau dicari juga insya Allah ada. Kita buka kembali kitab-kitab apa? Mutaqaddimin. Ya, semoga saja setelah beberapa kitab kita lalui, kita baca kitab-kitab apa? Mutaqaddimin, insyaallah taala. Semoga Allah beri at-taufiq. Mafhum? Itu namanya apa? Ya, akidah Ahlussunnah bukan hanya menetapkan tapi terikat dengan syarat. Bila tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Lanjut, qala mu'allif rahimahullah wa tahrif fil asli ma'khudun min qawlihim haraftu syai'a an wajihi harfan. Yang pertama yang harus kita buang penyakit tahrif. Yang harus kita buang penyakit apa? Tahrif. Pada asalnya maksudnya dalam bahasa Arab diambil dari ucapan orang Arab haraftu syai'a an wajihi harfan. Haraftu itu artinya aku membelokkan gitu. Sesuatu dari arahnya dengan betul-betul dibelokkan. Misalkan harusnya dia jalan terus dia belok. Nah, itu namanya harafa. Namanya apa? Harafa. Min babi doroba, ikut wazan doroba. Berarti doroba yadribu, harafa yahrifu. Ya, harafa ikut wazannya sama dengan siapa? Doroba. Doroba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Idza amaltahu wa ghayyartahu, apabila aku amala itu dibelokkan, ghayyara dirubah. Wa tashdidu lil mubalaghah, adapun tasydid itu dalam rangka mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Ya, harafa saja artinya sudah belok. Tapi karena untuk menganggap perkara ini besar, akhirnya dikasih tasydid. Harrafa yuharrifu tahrifan.
Mafhum ya? Harofa saja, harfan itu artinya sudah apa? Berbelok. Makanya huruf juga dikatakan huruf, karena kalau nulis huruf itu selalu belok-belok, nggak bisa lurus doang. Sekarang tuh bikin A, bikin B, gue harus gini doang, kan enggak. Ada apanya? Ada belok-beloknya. Bikin C, ada apanya? Belok-beloknya. Bikin R, bikin P, makanya dia namanya huruf. Karena dia kalau dibikin, ditulis, nggak satu garis. Kalau zaman dulu, orang dulu suruh tanda tangan, gue bingung tanda tangannya gimana. Akhirnya diapain tanda tangannya? Lurus tangan. Ya, ada tuh yang konten apa yang Pak Polisi atau apa yang lagi meresmikan sesuatu. Ditunggu-tunggu tanda tangannya, kirain bagus sekali. Nggak Pak, seret. Udah Pak. Ya, sudah. Wah, tanda tangannya gampang diapain? Ditiru. Nah, makanya huruf dikatakan huruf karena ketika kita menulisnya huruf apapun ya pasti belok-belok. Ya, bikin S, bikin E, bikin A, nggak mungkin dia lurus-lurus dong. Itu secara bahasa. Wa tahriful kalam, dan makna dari tahriful kalam adalah imalatuhu anil ma'nal mubadiri minhu ila ma'nan akhar. Membelokkan dari makna yang mutabadir. Mutabadir itu yang langsung terlintas di benak kita. Ketika nama itu disebut, terlintas di dalam benak kita, maknanya adalah itu. Misalkan ada bahasa Arabnya wajhun, yadun, ainun. Ketika masuk di telinga kita, maka yang terlintas di dalam hati kita, di dalam benak kita, maknanya adalah apa? Yadun misalkan, maknanya adalah tangan. Ainun, maknanya apa? Mata. Tapi dia apain? Imalah, dia belokkan dari makna yang terbetik pertama kali ila maknan akhar, kepada makna yang lain. La yadullu alaihi lafdhu, tidak ada lafaz yang menunjukkan ke arah sana, illa bihtimalin marjuh, kecuali dengan kemungkinan yang sangat lemah. Misalkan ya kata apa namanya yang sering dipalingkan wajah. Ketika dengar kata wajhun, maka yang terlintas pertama kali di dalam hati kita adalah wajah. Nggak taunya dipalingkan sama dia kepada makna lain yang pada lafaz wajah tidak mengarah ke sana, kecuali dengan kemungkinan-kemungkinan yang lemah, kecuali dengan cocokologi. Diartikan sama dia apa? Wajah artinya pahala. Kok bisa? Mikir pusing lagi. Kok bisa lari ke sana gitu jadinya. Jadi ya, itu yang disebut juga nama lainnya takwil. Nama lainnya apa? Takwil. Tapi kenapa tidak menggunakan takwil? Karena takwil dahulu itu artinya tafsir. Bagus artinya. Jadi ya, artinya bagus, artinya tafsir. Misalkan baca ayat, nanti takwilnya adalah, maksudnya tafsirnya adalah. Ya, akhirnya kata takwil ini disematkan kepada orang yang melakukan penyimpangan ini terlalu indah buat dia. Nanti orang tertipu. Akhirnya kita bikin ungkapan baru. Namanya apa? Tahrif. Ya, tujuannya supaya manusia tidak tertipu. Soalnya kata takwil zaman dahulu artinya apa? Tafsir. Tapi kalau sekarang ya sudah ya apa namanya bahasa Indonesianya ya apa namanya konotasinya sudah kemana ya, orang yang suka melakukan penyelewengan arti. Nah, sekarang konotasinya takwil seperti itu, padahal dulu artinya adalah apa? Tafsir. Fala budda fihi min qarinatin tubayyinu annahu murad. Maka kalau memang harus dipalingkan gitu ya, harus diubah kemana yang lain, wajib ada qarinah. Qarinah itu penguat yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan memang itu. Nah, sekarang kita minta qarinahnya mana? Misalkan mereka mentakwil istawa ar-rahmanu 'alal arsis tawa. Kemudian dikatakan istawa artinya adalah istaula. Padahal di benaknya orang Arab ketika mendengar kata istawa pertama kali artinya di atas.
ya pertama kali yang terdengar nama istawa, kemudian masuk ke dalam hatinya, makna yang terlintas pertama kali adalah apa? Di atas. Ya. Mafhum? Dirubah sama dia. Maknanya istawa. Maka kita tuntut mana dalilnya yang mengarah ke istawa. Cari-cari dalil nggak ketemu. Akhirnya dapat ucapannya si Akhtal. Ya, seorang penyair Nasara. Berarti kan hujahnya dia bukan dari Al-Quran, bukan dari apa? Hadis. Nah, inilah hakikat takwil. Ya, bukan berarti tidak boleh dipalingkan ke mana lain, boleh, tapi ada apanya? Penguatnya, qarinahnya. Kalau nggak ada qarinahnya, tidak ada penguatnya, maka apa yang kalian lakukan itu adalah apa? Batil, itu adalah tahrif. Itu adalah apa? Tahrif. Makanya nanti ketika menolak asma wa sifat, ketika dia takwil, ya, dan takwilnya dia itu ya tidak ada sisi bahasa, sisi apapun, ya banyak ulama yang mengkafirkannya. Tapi kalau masih ada sisi dari apa? Bahasa yang lari ke sana, ya tidak bisa langsung dikafirkan. Perlu dipatahkan dulu apa? Subhatnya dia. Karena terkadang ya misalkan kata yadun, tangan, kira-kira bisa nggak bermakna kekuatan? Bisa. Ya, makanya tidak bisa langsung ya ketika orang mentakwilnya langsung dikafirkan, tidak. Tapi perlu diapain? Betul-betul dipatahkan syubhatnya dia. Mafhum itu sekilas tentang ya insyaallah lah, mungkin di kitab-kitab yang lainnya lebih detail, mungkin di Rad alal Jahmiyah dan yang lainnya ya lebih detail pembahasan masalah asma wa sifat. Mungkin kita bisa masuk ke Tadmuriyah ataupun yang lainnya atau Tahawiyah ya yang lebih detail dalam masalah itu. Almuhim kita masuk dulu di pembahasan tahrif. Itu artinya memalingkan makna yang terbenak di betik kita. Maknanya adalah A, nggak taunya diapain? Dibelokkan sama dia. Dan pembelokan ini ternyata tidak ada dalil yang mengarah ke sana. Maka inilah yang disebut dengan apa? Tahrif. Ya sudah gampang sebetulnya. Apa yang Allah katakan udah tetapkan, nggak usah dicari-cari maknanya apa. Paham ya? Gampang, belajar itu paling mudah. Islam itu agama yang mudah, agama yang sahlah, yang mudah. Hanya saja orang-orang yang memberatkan diri, mereka lah yang binasa, akhirnya menolak, akhirnya mentakwil dan seterusnya. Lanjut, wa amma ta'tilu, adapun ta'til fahuwa ma'khudhun minal atal, maka secara bahasa dia diambil dari kata atal, alladhi huwal khulu, yang artinya adalah khulu, kosong, wal faragu, sama farag, kendor atau senggang, wat tarku, meninggalkan. Jadi ditinggalkan, nggak diambil, nggak digubris. Wa minhu qaulu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa bi'rin mu'attalatin, dan bi'ir, sumur yang mu'attalah, kosong atau ditinggalkan. Ai ahmalaha ahluha, penghuninya meninggalkannya, nggak diurus. Kan gitu ya biasanya sumur ya. Pernah nungguin sumur kosong? Nah, itu namanya bi'ir apa? Mu'attalah. Misalkan main kemana gitu, ya udah ditutup apanya tuh? Sumurnya, di atasnya ditutup pakai apa? Nah, pakai papan atau bambu. Ya dulu waktu kecil Anda juga punya sumur. Pas udah ada pada beli genset, beli apa? Genset beli apa? Sanyo itu. Akhirnya sumurnya dia tutup. Ya. Nggak dipakai lagi. Padahal seru ya, gerek-gerek ini. Apalagi malam-malam jam 12 tiba-tiba ada yang gerek. Padahal angin ya. Pernah pengalaman teman yang mondok di Gresik dulu. Ya awal-awal bikin pondok itu air sumurnya jauh dari pondok gitu. Jadi dia kalau mau sholat subuh ke sana dulu. Ya itu belum sampai sumur sudah ada yang nimba. Gerek. Ya antara rasa takut dan gimana ya. Tapi seharusnya alhamdulillah ya sudah ada yang ngapain?
Ya rek. Ya, suka ada jin yang ngapain? Ganggu, iseng. Ya, supaya kita apa? Takut. Ya, kadang wajar juga merinding juga bulu apa ini? Bulu kuduk. Ya mau ngambil air wudhu, tiba-tiba sudah ada yang ngapain? Sudah ada yang nimba. Ya mungkin bapak-bapak yang sudah veteran ini zaman dulu gimana? Ya itu namanya apa? Bi'rin mu'attalah. Ahmalaha ahluha. Pemiliknya meninggalkannya. Wataraku wirdaha. Dan mereka meninggalkan wirdaha bisa artinya penggunanya atau mengambilnya. Wal muradu bihuna nafyus sifati ilahiyah. Dan yang dimaukan di sini adalah menolak sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkaru qiyamiha bidzatihi ta'ala. Dan mengingkari keberadaan sifat ini pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya kalau tahrif mengiyakan, hanya saja ketika ditanya artinya diselewengkan. Tapi kalau ta'til dari awal dia bilang Allah nggak punya sifat wajah, Allah nggak punya sifat yad, Allah nggak punya sifat A, B dan C. Nah ini ta'til namanya. Tapi kalau tahrif dia katakan betul Allah punya wajah, tapi kalau ditanya artinya pahala. Betul Allah punya sifat dua tangan, tapi artinya adalah apa? Rahmat, artinya kekuatan, artinya begini. Ya, jadi beda antara tahrif dengan apa? Ta'til. Tapi nanti ada persamaannya. Wal farqu baina tahrif wa ta'til. Sekarang kita bahas perbedaan antara tahrif dengan apa? Ta'til. Anna ta'tila nafyun lil ma'na al-haqq alladhi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Ta'til adalah menolak ya, makna yang hak. Ya, ini kita pengen compare antara tahrif dengan apa? Si ta'til yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Wa amma tahrif fahuwa tafsirun nusus bil ma'anil batilah. Menafsirkan nas dengan arti yang rusak, yang batil, allati la tadullu 'alaiha. Yang nas itu tidak menunjukkan kepadanya. Ya, jadi kalau ta'til itu membuang, kalau tahrif menerima, tapi dia apa sama dia? Diselewengkan. Wa nisbah bainahuma, dan penisbatan antara keduanya al-umumu wal khususul mutlak. Ini bahasa mantik, ada umumnya satu sisi, ada khususnya satu sisi. Fa inna ta'tila a'ammu mutlaqa, maka ta'til itu lebih umum secara mutlak. Maksudnya apa? Ta'til itu bisa menolak lafaz, bisa menolak makna, maka dia lebih umum. Ya, ta'til itu dikatakan lebih umum. Kenapa? Yang ditolak bisa makna, juga yang ditolak bisa apa? Lafaz. Minat tahrif, ketimbang tahrif. Ya. Bimana? Nah, biar lebih jelas. Annahu kullama wujidat tahrif, tiap kali didapati adanya tahrif, wujidat ta'til. Maka pasti ta'til ada. Dunal aks, tanpa kebalikannya. Misalkan dia melakukan penyelewengan, sudah pasti di dalamnya ada ta'til. Tapi orang yang melakukan ta'til belum tentu melakukan apa? Tahrif. Misalkan ya tadi istawa diartikan istaula. Berarti ada apa di dalamnya? Tahrif kan? Sekaligus ada ta'til. Kenapa? Karena dia sudah menolak makna istawa. Istawa artinya di mana? Di atas. Dia nggak mau terima makna di atas. Akhirnya diganti menjadi mana? Menjajah atau menguasai. Berarti ketika dia melakukan ta'wil atau tahrif, sebelumnya dia melakukan ta'til dulu. Ta'til apa? Makna. Tapi lafadznya nggak ditolak sama dia. Jadi ya, misalkan ya wajhun diartikan apa sama dia? Pahala. Ini namanya tahrif. Tapi sebelum melakukan tahrif, dia melakukan apa dulu? Ta'til. Kenapa? Karena wajah artinya wajah, nggak mau dia. Masa wajah artinya wajah? Nanti serupa dong sama kita dan seterusnya. Ya, akhirnya diapain sama dia? Ditolak maknanya itu ta'til. Nah, baru dia jatuh ke tahrif. Jadi setiap kali ada tahrif pasti adalah ta'til. Tapi kalau ada ta'til belum tentu adalah tahrif. Begitu maksudnya.
Wa bidzalika yujadani ma'an. Oleh karenanya kedua ini, yaitu tahrim dan ta'til, bisa didapati bersama-sama. Fiman terhadap orang asbatal ma'nal batil, yang menetapkan makna yang batil, wa nafal ma'nal haq, dan menolak makna yang apa? Hak. Tadi contohnya tentang apa? Istawa diganti menjadi istaula. Berarti dia menetapkan mana yang batil. Mana yang batil? Istaula. Terus menolak yang hak yang mana? Ya itu tadi istawa mananya irtafa'a, ala, dan seterusnya. Ya itu berarti ada tahrif, ada apa? Ta'til. Wa yujadu ta'tilu biduni tahrif, dan didapati ta'til saja tanpa tahrif fiman terhadap orang nafas sifatil waridah fil kitab sunnah, menolak sifat yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Datang sifat langsung ditolak sama dia. Maka hanya ada apa di dalamnya? Ta'til saja. Dan ini penyakit. Ya, anggap antum ini kita semua jadi dokter akidah gitu. Dokter akidahnya saraf lagi. Ini masnya saraf ini. Kenapa saraf? Paling detail dia. Paling dalam. Bukan hanya yang nampak saja, tapi dia bisa mengoperasi sampai ke saraf-sarafnya. Ya, jadi bukan hanya kerjanya dokter, bedanya kalau dokter ada bendanya di depan, ada tubuhnya, kemudian dibelek sama dia. Kalau seorang dai, tubuhnya mana? Ya nggak ada, pemikiran saja, maknawi. Ya, tapi bisa kita lihat, kita bisa kaji, kita bisa operasi. Kenapa dia melakukan penyimpangan ini? Ya, hakikatnya sama, cuma saja bedanya ya kita lebih bermain ghazwatul fikr. Apa itu ghazwatul fikr? Perang pemikiran. Nah, coba kalau ahlul batil bisa dihadirkan kemudian di black ya. Sayangnya nggak apa? Nggak bisa, ya udah adu argumen saja. Ya, kita patahkan subhatnya, apa subhat dia, nanti kita patahkan. Wa za'ama, ini model yang ketiga nih. Wa za'ama anna zahiraha ghaira muradiha, dan meyakini bahwasanya zahir dari nas, dari sifat itu bukan yang dimaukan. Mafhum? Ya, jadi dia tadi kan menolak. Alasan dia itu apa? Meyakini zahirnya itu bukan yang dimaukan. Misalkan wajah secara zahir bukan wajah. Yadun secara zahir bukan tangan. Ya ainun secara zahir bukan apa? Mata. Tapi kalau ditanya terus apa? Ya wallahu alam. Ah, ini nanti penyakitnya tafwid. Orang yang namanya mufawwidah. Namanya orangnya apa? Mufawwid. Soalnya kan kita tanya lagi nih, ketika kamu menolak nama Allah, menolak sifat Allah, kan pasti dia punya alasan. Ya, punya apa? Punya alasan. Alasannya apa? Ini tidak sesuai dengan zahirnya, kata dia. Wajah, masa wajah? Berarti Allah punya wajah sama kayak kita. Mafhum? Ya, terus kita tanya lagi, ini kan ada lafaz, kalau gitu artinya apa? Nah, kita baca, walakinnahu lam yu'ayyin laha ma'nan akhar. Tetapi dia tidak bisa menentukan untuk nas ini, untuk sifat ini makna yang lain. Kalau si tahrim tadi bikin makna baru yang lain, sedangkan yang ini, si ta'til ini tidak menentukan makna yang lain. Akhirnya dia terjatuh ke dalam wa huwa ma yusammuna bit tafwid. Maka mereka inilah yang sekarang dinamakan apa? Penyakitnya tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan artinya kepada Allah. Wallahu alam bimuradih. Nah, ini juga sebetulnya sedang melakukan ta'til. Ya, sedang melakukan apa? Ta'til. Dan sayangnya banyak orang yang melakukan simpang siur mengatakan tafwid adalah akidahnya ahlus sunnah. Hati-hati juga yang belajar fikih Hambali, ya selalu menyerukan ini nih, tafwid. Ya, dari sisi belajar fikih Hambali, tapi ternyata dalam asma wa sifat apa? Tafwid. Dalam asma wa sifat apa? Tafwid. Ini konsekuensinya parah nanti. Berarti selama ini Al-Quran tidak memiliki arti. Berarti selama ini Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran cuma hurufnya saja. Ya.
Kalau ditanya apa artinya yadun, wallahu a'lam bimuradih. Apa artinya wajah? Wallahu a'lam bimuradih. Dia pikir ini akidahnya salaf. Dia pikir inilah salaf berkeyakinan seperti ini. Padahal salaf berlepas diri dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka yakini. Maka salaf menetapkan lafaz, menetapkan arti. Yang diserahkan kepada Allah apanya? Hakikatnya, bukan maknanya. Ya, karena makna ya tentu dipahami oleh orang yang diajak bicara. Al-Quran berbahasa Arab, yang diajak berbicara adalah bangsa Arab dengan Arabiyan mubina, dengan bahasa Arab yang sangat apa? Jelas, berarti menunjukkan ada arti di dalamnya. Mafhum? Ya, hanya saja ketika berbicara tentang haknya Allah, ya berbicara tentang hakikatnya, maka Allah tidak mengabarkan. Terlebih Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Anda baca lagi satu paragraf. Wa minal khata'i, dan termasuk kekeliruan al-qaulu, ada satu statement bi anna hadza huwa madhhabus salaf, bahwasanya ini itu tafwid adalah mazhabnya salaf. Kama nasaba dzalika ilaihimul mutaakhirun minal asy'ariyah wa ghairihim. Sebagaimana ya hal ini dinisbatkan oleh orang-orang belakangan dari asy'ariyah dan selain mereka yang belajar-belajar Hanabilah judud itu. Fa inna salaf, maka salaf lam yakunu yufawwidu fi ilmil ma'na, maka salaf tidak pernah menyerahkan pada ilmu artinya. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'nahu, dan tidak pernah mereka membaca satu ucapan yang tidak dia mengerti artinya. Pasti ngerti. Ya buat apa Ibnu Abbas ngajarin ya ayat per ayat? Ya, mafhum? Karena apa? Ada arti di sana. Ya bukan cuman alif ba ta, tapi ada apanya? Artinya. Untuk apa Ibnu Abbas didoakan, ya Allah ajarkan dia apa? Tafsir, ajarkan dia arti-arti apa? Al-Quran. Ini menunjukkan salaf ini membaca sebuah kalam yaitu Al-Quran yang memiliki apa? Arti. Bal kanu yafhamuna ma'ani nususi minal kitabi was sunnah. Bahkan mereka ngerti apa yang mereka baca dari makna-makna nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yuthbituna halillahi azza wa jalla, dan mereka menetapkan sifat itu untuk Allah. Tsumma yufawwiduna fi ma wara'a dzalik min kunhis sifat. Kemudian baru mereka menyerahkan pada perkara yang dibalik itu dari hakikat sifat au kaifiyatiha. Kaifiyah itu bisa bicara teknisnya, wujudnya. Nah, ini yang kita tidak tahu. Adapun artinya jelas gamblang dipahami oleh para salaf. Kama qala Malikun hina su'ila an kaifiyat istiwaihi. Sebagaimana Imam Malik berkata, tatkala ditanya tentang bagaimana cara kaifiyah istawanya Allah alal arsy, di atas arsy. Apa kata beliau? Al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa diketahui apanya? Artinya di atas. Sedangkan kaif itu teknisnya, bagaimana hakikatnya, itu majhul buat kita. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Bukan berarti Allah tidak memiliki kaifiyah. Ada kaifiyahnya. Hanya saja itu maklum atau majhul buat kita. Ghaib buat kita. Adapun artinya, ya tentulah Al-Quran mengandung apa? Arti. Kalau gitu untuk apa Allah katakan afala yatadabbaruna Quran? Ya, tadabbur itu apa? Memahami arti. Ya, maksudnya ya? Kan antum disuruh menghayati, kira-kira apa yang dihayati? Masa cuma hurufnya doang? Ya, enggak lah, yang dihayati adalah apanya? Artinya. Barakallahu fiik, itu dua dulu, sisanya nanti takyif dan tamtsil pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Paham ya? Jadi iman kita kepada Allah itu 4 betulnya poinnya. Hanya saja di akidah wasithiyah ini kita lebih fokus di mana? Al-asma wa sifat. Dan menetapkannya tidak bebas begitu saja, tapi terikat dengan min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Tahrif itu artinya menyelewengkan arti. Ta'til artinya apa? Menolak. Nanti ada
turunannya yang ketiga, hasil ya buah dari ta'til tafwid, orang yang disebut mufawwidah. Ya, kalau antum dengar khotib-khotib bilang wallahu a'lam bimuradih, nah itu bisa jadi ada penyakit apa tuh? Tafwid. Tapi uniknya habis bilang wallahu a'lam bimuradih diterjemahin sebenarnya. Nah, itu kan anakut namanya. Ya, kontradiksi, katanya nggak tahu artinya, tapi diapain namanya? Diterjemahkan. Ya. Untuk apa Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, Jepang, Inggris, Prancis, hampir ratusan negara, semuanya diterjemahkan. Ya, bagaimana dakwahnya ya ulama-ulama yang ada di Saudi betul-betul ya luar biasa. Bikin percetakan Al-Quran besar. Ya, bukan hanya bahasa Indonesia yang dicetak. Ya, maksud karena tuh mau bahasa Cina ada bahasa Cina. Karena tuh paham, tetangganya mungkin orang Cina, ya kasih tuh supaya dia mau apain? Mau baca. Apalagi kalau haji nih, nanti pas sampai bandara biasanya dari mana nih? Cina. Udah disiapin Al-Quran satu kasih. Ya, tuh pernah lihat oleh orang pulang haji Al-Quran yang warna coklat, yang tebal segini nih. Pernah lihat yang coklat tuh, yang satu ayat arti. Nah, itu biasanya dibaginya ketika haji. Kalau sekarang nggak tahu ya. Dulu waktu anak haji dari Yaman di perbatasan atau mau masuk ke Mekah, ya di stop sama petugas, dihitung ada berapa, dari mana, Indonesia, langsung dikasih mushaf yang coklat besar itu. Ya dalam hati Anda udah punya ini di rumah ini. Ya bagi yang lain. Ya, itu menunjukkan Al-Quran memiliki apa? Arti. Begitu juga dalam hal yang terbesar, nama dan sifat pasti memiliki arti. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mengenal Allah. Ya, mengenal Allah melalui apa? Nama dan apa? Sifat. Ya, yang membedakan antara sang Khalik dengan si makhluk. Begitu. Nanti kita bacakan kalamnya Syekhul Islam terhadap mufawwidah, keras sekali itu. Ya, kalamnya sama Syekhul Islam terhadap mufawwidah lebih keras dari kalamnya Syekh Muhammad kepada kaum Murji'ah. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah pahamkan kita, ya benarkan akidah kita terhadap ya asal yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik rububiyahnya, asma wa sifatnya dan uluhiyahnya. Pelan-pelan kita kaji, ya kita pelajari. Semoga Allah jadikan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.